Hai Scorpio, kita general reading buat minggu ketiga dan minggu keempat. Apa yang cocok aja dari readingan aku dan lepasin sisanya ya. Oke, untuk zodiak Scorpio. Oke, oke guys. Di sini aku udah ambil 6 kartu. Aku lihat di sini mungkin beberapa dari Scorpio ya mungkin dapat nasihat dari orang yang lebih berpengalaman ya mungkin ternyata sangat ngena banget di hati dan juga pikiran kamu. Dimana kamu juga mulai memahami alasan dibalik suatu kejadian yang sebelumnya tuh sempat membuat kamu bingung atau mungkin kamu tuh lebih sering mendengarkan intuisi ya sebelum mengambil keputusan. Dan di sini penting banget buat belajar hal baru yang mengubah cara pandang terhadap suatu masalah ya. Ini penting banget buat digaris bawahin. Jadi jangan remehkan firasat hati kamu minggu ini. Namun pastikan juga keputusan yang kamu ambil tuh tetap berpijak pada realita, bukan hanya perasaan sesaat ya. Kalau untuk kerjaan, aku ngeliat ada tawaran sih, mungkin tawaran proyek kerjasama atau klien baru dan aku ada peluang untuk mengembangkan usaha atau konten ke level berikutnya ini ya kalau mungkin kalian konten kreator mungkin beberapa dari kamu dapat kabar yang mungkin berkaitan dengan kerjaan yang sudah lama ditunggu dan tiba-tiba kayak punya ide yang terasa sangat menjanjikan nih untuk dikembangin. Jadi jangan takut mencoba hal baru ya dan minggu ini kayak lebih baik bergerak dan belajar sambil jalan daripada terus menunggu semuanya sempurna. Ya enggak guys? Oke, kalau untuk keuangan aku lihat sih pemasukan ada ya. Tapi harus tetap disiplin agar enggak cepet boncos, enggak cepet habis. Usaha atau mungkin kerjaan sampingan tuh mulai menunjukkan hasil nih, khusus buat kalian yang punya kerjaan sambilan ya. Meskipun ya belum besar ya, sedikit demi sedikit ya nggak apa-apa. Oke, ini kenapa ya? Mungkin aku di sini tuh ngeliat ada persaingan bisnis nih atau kerjaan yang membuat kamu tuh harus terus meningkatkan kualitas. Dimana kamu harus mempertahankan pelanggan, klien, atau sumber penghasilan yang sudah ada. Jadi rezeki minggu ini akan lebih banyak datang dari konsistensi daripada keberuntungan. Jadi apa yang kamu kerjakan berulang kali dengan baik itu akan memberi hasil yang lebih stabil. Jadi jangan mudah menyerah hanya karena hasilnya belum sebesar yang diharapkan dan kamu akan sedang membangun sesuatu yang kokoh dan itu membutuhkan waktu, oke? Okay? Ya, semoga minggu ini membawa kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, kemajuan dalam pekerjaan, dan kestabilan dalam urusan rezeki ya. Oke, kita lihat untuk asmara, yang single, yang pacaran, dan yang sudah nikah ya guys. Oke. Hmm. Oke. Nggak tahu kenapa. Aku lihat di sini, aku merasa itu kayak kamu lagi kenalan ya, atau lagi kenal sama seseorang yang membuat kamu tuh penasaran banget, tapi belum tahu banyak tentang dia. Ya nggak, ayo ngaku nih, siapa nih yang kayak gini? Atau kamu lagi tertarik sama seseorang, tapi kayak masih bingung apakah perasaan itu berbalas atau tidak gitu. Dan mungkin juga kamu dapetin kesempatan untuk memulai hubungan baru setelah lama sendiri. Oh, ini kayaknya beberapa dari kamu udah mulai buka hati ya guys ya. Atau kamu merasa ingin mengikuti kata hati, tapi pikiran tuh masih dipenuhi keraguan gitu. So, buat Scorpio yang single, nikmatin prosesnya tanpa harus mengetahui semua jawabannya sekarang. Namun sekarang,
Kamu harus tetap gunakan logika dan jangan hanya mengikuti perasaan semata ya. Kalau untuk yang pacaran nih, aku ngeliat ada apa nih? Kayaknya baru bertengkar ya guys. Atau malah minggu-minggu ini ada, maaf ya, ada situasi kayak gini. Mungkin bertengkar tuh karena masalah kecil yang sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan komunikasi ya. Jadi salah satu ngerasa kurang diperhatikan atau kurang diprioritasin gitu. Mungkin juga ada perbedaan pendapat soal waktu, kerjaan, atau masa depan hubungan. Atau malah di sini kamu merasa pasangan itu tidak memahami apa yang sedang kamu rasakan. Jadi kayak ada aja ya kesalahpahaman, eh, prasangka-prasangka yang kurang baik gitu ya. Nah, ini pesan buat kamu yang pacaran ya. Saat hubungan kamu sedang tidak nyaman, jangan langsung fokus mencari siapa yang salah. Fokuslah mencari apa yang sebenarnya tuh dibutuhkan agar hubungan tuh bisa kembali seimbang, gitu ya. Kalaupun yang sudah nikah, aku ngeliat di sini tuh lebih kayak ngebahas keuangan keluarga ya, pendidikan anak ya, atau rencana masa depan ya. Mungkin salah satu pasangan tuh pengen dapetin kejelasan tentang sebuah hal, jadi kayak selalu pengen dapet kejelasan itu. Ada diskusi yang mungkin sering terjadi ya, dan ini serius tapi bertujuan mencari solusi sih kayaknya, bukan mencari kesalahan. Dan aku lihat di sini kalian tuh mulai terbuka mengenai apa yang sebenarnya dirasakan atau dipikirkan. Nah, ini pesan yang buat yang sudah nikah ya. Komunikasi yang jujur itu mungkin nggak selalu tentang nyaman ya, tapi seringkali itu menjadi jalan menuju hubungan yang lebih sehat dan lebih kuat. Kunci buat minggu ini ya guys ya, dengarkan untuk memahami, bukan hanya untuk menjawab. Semakin terbuka komunikasi dalam rumah tangga kalian, semakin mudah menemukan titik temunya. Oke, apapun itu ya guys. Oke guys, ini general reading, jadi ambil yang resonate aja dan lepaskan yang tidak. Semoga minggu ini membawa keberanian untuk memulai, kesabaran untuk kamu yang single, dan menghadapi tantangan. Dan pastinya, dan tentang kejelasan dalam setiap hubungan ya, semoga membawa eh, kebenaran dan kebaikan. Oke, aku rasa cukup dulu. Semoga bisa bermanfaat hari ini. Sampai jumpa di readingan kita berikutnya. Salam santun buat semua.